Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum terimalah salam hangat dari kami malam HKBP, mari kita mendengar firman Tuhan untuk menyegarkan kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, konsentrasi kami, fokus untuk firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa, dan berfirmanlah Engkau melalui Roh-Mu, memberi kami juga kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Dan pembimbing renungan dari ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Hindari berharap kepada yang tak tentu. Kisah dua orang dari dunia antah berantah. Seorang kaya yang amat terbiasa dengan berbagai makanan enak dan berlebih. Seringkali harus membuang sisa makanan dan memantangkan memberi kepada orang lain. Sebab katanya pamali. Suaranya amat kuat menghardik para pelayan agar segera menyediakan makanan atau untuk menyelesaikan setelah dia selesai makan. Bentakan-bentakan sering terdengar. Bahkan dia juga mengharuskan para pelayan untuk mendatangkan berbagai jenis makanan dari luar daerah dengan tidak mempersoalkan harga seberapapun mahalnya. Pokoknya dinikmati. Beda dengan seorang lagi, bukan tidak ada uangnya, memang tidak terlalu banyak. Namun dia terbiasa mengerjakan sendiri bahan makanannya. Dan itu bersumber dari tanaman sendiri. Dengan sabar, dia bisa membutuhi keperluannya. Bahkan bisa juga memberi bahan-bahan makanan kepada orang di sekitarnya, terutama ketika baru panen. Dia selalu berkata, ini ia ada makanan ala kadarnya, sedemikian kepada orang di sekitarnya. Berjalan berpuluh tahun, kebiasaan mereka berdua ini tetap saja. Namun tanpa disadari, makin lama persediaan uang si kaya menipis, bahkan hampir tidak ada lagi. Sementara kebutuhan makanan makin banyak karena sudah terbiasa makan banyak. Akhirnya jatuh sakit dan kurus, hampir mati. Sementara si pemilik yang sedikit saja tadi, karena dia tetap bekerja, makanannya tetap cukup. Dan terkadang ketika dia tidak mendapat hasil kerja, ada saja orang yang rela memberi kebutuhannya. Sehingga dia tetap sehat dan semangat. Salah satu sifat baik orang sehat normal adalah punya pengharapan. Ya kan? Dan semua pendengar renungan Shalom ini pasti punya pengharapan. Juga benar kan?
berarti kita adalah orang normal, orang sehat. Namun tidak boleh menutup mata bahwa di sekitar kita ada saja yang terjebak ke dalam harapan palsu. Sebab ada saja orang PHP, sebutan kita ya, untuk mengatakan pemberi harapan palsu. Atau juga orang yang berharap tanpa dasar dan kepastian. Artinya asal mengharap saja. Bahkan tidak jarang terdengar ada orang tanpa karsa dan karya atau usaha, tapi berharap sesuatu. Jadi ibarat patung hidup saja. Napas ada, tapi semua organ tubuh statis. Ya kecuali mata melirik ke kanan, ke kiri, atau kadang melotot atau memandang jauh, dan kadang tangannya terbuka seperti ini, seperti menantikan sesuatu terjatuh dari atas tepat di telapak tangannya, kemudian menghabiskannya sendiri. Malam ini firman Tuhan mengarahkan setiap pendengarnya agar tidak kecewa dan salah mempergunakan potensi dirinya. Jika ada kekayaannya, hendaklah dipergunakan dengan baik, bukan menjadi tumpuan harapan atau tujuan hidup, melainkan sebagai alat untuk berbagi kepada orang lain, bahkan mempersiapkan kehidupan kekal dengan memakainya dalam pelayanan kerajaan Allah. Sobat, kemana atau kepada siapa sobat pautkan harapan hidupmu? Tautan harapan yang benar bukan kekayaan, sebab harta adalah alat untuk pelayanan kerajaan Allah. Hindari berharap kepada harta dunia yang tidak tentu dan tidak tetap. Ingatkan juga sesama, anggota keluarga, teman seiman, agar teguh berharap kepada Tuhan yang tetap. Amin, mari kita berdoa. Kami rindu ya Tuhan, tautan harapan yang benar tetap teguh dalam kehidupan kini dan yang akan datang. Kuatkan kami menghindari godaan dunia dan segala ornamennya yang menggiurkan, namun hanya pemberi harapan palsu saja. Terima kasih ya Allah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.